Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul nama pulau-pulau Indonesia. Indonesia mempunyai 7 kepulauan yang besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Kita mulai dari yang pertama, Pulau Sumatera atau Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sanskerta Swarna Dwipa yang berarti Pulau Emas, atau Swarna Bumi yang berarti Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, yaitu sekitar 1567 sebelum Masehi sampai 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Barus diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kapul Barus. Ternyata kamper atau kapur Barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Fir'aun Mesir kuno. Di samping Barus, di Sumatera terdapat juga kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat Gunung Opir. Gunung Opir dikenal juga dengan nama Gunung Talamau, yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terdapat di daerah Pasaman. Kabarnya kawasan emas di Sumatera yang terbesar terdapat di Kerajaan Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Pedir. Dan di Pulau Sumatera juga berdiri Kerajaan Sriwijaya yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar pertama di Nusantara yang memiliki pengaruh hingga ke Thailand dan Kamboja di utara hingga Maluku di timur. Selanjutnya Pulau Jawa atau Pulau Padi. Dahulu Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Padi dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya dengan tambang emas, sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geografi Yunani Ptolemeus juga menuliskan tentang adanya negeri emas dan negeri perak, dan pulau-pulau antara lain Pulau Labadiu yang berarti Pulau Padi. Ptolemeus menyebutkan di ujung barat Labadiu atau Jawa Dwipa terletak Argire, yaitu kota perak. Kota Perak itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno Salakanegara yang terletak di barat Pulau Jawa. Salakanegara dalam sejarah Sunda kuno atau Wangsakerta disebut juga Raja Tapura. Salaka diartikan perak, sedangkan negara sama dengan kota, sehingga Salakanegara banyak ditafsirkan sebagai kota perak. Di Pulau Jawa ini juga berdiri kerajaan besar Majapahit. Majapahit tercatat sebagai kerajaan besar di Nusantara yang berhasil menyatukan kepulauan Nusantara meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina. Dalam catatan Tawang Yuan, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, burung kakak tua, dan lain sebagainya. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga.
Selain itu, catatan kunjungan biarawan Roma pada tahun 1321, Odorico da Pordenone menyebutkan bahwa istana Raja Jawa dipenuhi dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Selanjutnya, Kepulauan Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kepulauan wisata. Ptolemeus menyebutkan ada 3 buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian terbentuk dari dataran Sunda diberi nama dengan nama sesuai dengan istilah Sunda pula, yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil merupakan gugusan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Daerah Kepulauan Sunda Kecil ini dikenal sebagai daerah wisata karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Sejak dulu telah ada yang berwisata ke daerah ini. Perjalanan RSI Markandia sekitar abad 8 dan Jawa ke Bali telah melakukan perjalanan wisata dengan membawa misi-misi keagamaan. Demikian pula Empu Kuturan yang mengembangkan konsep Trisakti di Bali datang sekitar pada abad ke-11. Pada tahun 1920, wisatawan dari Eropa mulai datang ke Bali. Bali di Eropa dikenal juga sebagai The Island of God. Di tempat lain di Kepulauan Sunda Kecil, tepatnya di daerah Nusa Tenggara Barat, dikenal dari hasil ternaknya berupa kuda, sapi, dan kerbau. Kuda Nusa Tenggara sudah dikenal dunia sejak ratusan tahun silam. Abad 13 Masehi, Nusa Tenggara Barat telah mengirim kuda-kuda ke Pulau Jawa. Nusa Tenggara Barat juga dikenal sebagai tempat pariwisata raja-raja. Raja-raja dari kerajaan Bali membangun Taman Narmada pada tahun 1727 Masehi di daerah Pulau Lombok untuk melepas kepenatan sesaat dari rutinitas di kerajaan. Daerah Sunda Kecil yang tidak kalah kayanya dengan Nusa Tenggara Timur karena di daerah ini terdapat kayu cendana yang sangat berharga. Cendana adalah tumbuhan asli Indonesia yang tumbuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cendana dari Nusa Tenggara Timur telah diperdagangkan sejak awal abad Masehi